Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, selamat siang Bu Nurmaidah. Selamat siang Ibu. Ya. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Ya. Kebetulan saya Ibu Nika Narisa Wardani, saya akan bertugas sebagai pengamat di sini. Kemudian nanti Ibu Nurmaidah sebagai coach ya. Ya, kemudian coachingnya nanti adalah Ibu Eri. Ya. Baik. Boleh saya mulai dulu ya Bu ya. Kita akan melakukan percakapan. Saya melakukan observasi dulu. Oke, baik. Nah, Ibu Nurmaidah bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Ibu, yang pertama ini di sini nanti saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang pada saat ini nanti coach dan coache akan saya amati, kemudian akan saya nilai berdasarkan dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Oh iya. Apakah nanti percakapan coaching ini nanti sudah sesuai alur tita atau belum, kemudian juga bagaimana nanti Ibu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coachnya merespon pertanyaan dari coach atau Ibu. Iya. Kemudian juga jangan lupa nanti pada proses coaching ini kita sesuaikan dengan kompetensi dengan prinsip coaching, dan juga ada pertanyaan dari saya, ini kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari
proses coaching ini nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Bu, kesadaran penuh, terus yang kedua belajar untuk menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coaching. Oh iya. Kemudian kira-kira potensi mana yang secara spesifik dari hal tadi itu yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan Bu, dari proses coaching ini saya ingin secara aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menuangkan apa yang dia permasalahkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya harapkan dari proses coaching ini kami bisa menemukan permasalahan dan langkah-langkah seperti apa untuk cara mengatasi permasalahan tersebut. Iya, baik Bu. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya pada kegiatan observasi kali ini. Selanjutnya mungkin silahkan Ibu melakukan proses coaching dan saya akan melanjutkan tugas saya sebagai pengamat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu. Mengganggu tidak Ibu? Saya lagi free nih Bu, silakan. Bagaimana? Silakan duduk Bu. Tidak sibuk ya Bu? Tidak. Oh ya, terima kasih Ya. Ibu. Begini Ibu, saya mohon bantuannya, mohon solusinya untuk saya dalam menghadapi anak-anak saya ini Ibu. Anak-anak saya ini di kelas 10 BDB ini minat belajarnya ini kurang sekali Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu? Iya. Itulah Bu ya, anak-anak zaman sekarang ini mungkin mereka terlalu banyak menggunakan media sosial sehingga mungkin lupa dengan mereka sebagai siswa yang harus belajar ya Bu ya. Kira-kira kondisi anak Ibu di kelas itu kalau kita buat skala, kira-kira mereka di skala berapa Bu ya, kalau dari 0 sampai 100? Itu kalau saya ini bandingkan 1 sampai 10 di angka nomor 4 Ibu, karena sangat kurang sekali untuk mereka aktif belajar di kelas. Miris sekali ya. Jadi dengan kondisi yang ada, kalau saya boleh tahu kira-kira ketika pembelajaran di kelas apa yang sudah Ibu lakukan? Saya masih menggunakan metode diskusi, tapi di sini saya lebih cenderung banyak ceramah. Oh begitu. Ya, dengan tanya jawab. Ya. Seperti itu. Terus respon anak-anak dengan metode yang Ibu gunakan kira-kira seperti apa ya yang Ibu lihat selama ini? Antusias untuk belajarnya kurang. Mungkin karena cara mengajar saya, metode yang saya gunakan ini mungkin belum maksimal, sehingga mungkin anak-anak jenuh di dalam kelas, sehingga mau semangat antusias dalam belajar itu kurang. Coba Ibu dengan kondisi yang ada Bu ya, maksudnya Ibu sebagai ibu guru yang saya yakin Ibu juga merupakan guru profesional, artinya sudah bersertifikasi. Kira-kira menurut Ibu dengan kondisi yang ada, langkah-langkah apa yang Ibu ingin lakukan supaya menciptakan kondisi belajar yang lebih hidup atau lebih bervariasi lagi, yang mungkin Ibu punya ide-ide yang Ibu pikir tapi Ibu belum tuangkan di kelas? Mungkin saya harus ikut kegiatan pelatihan-pelatihan begitu yang berkaitan dengan media pembelajaran, supaya anak-anak lebih aktif belajar seperti itu mungkin Ibu.
Selain itu mungkin saya bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak, apa minat belajar mereka seperti apa, mungkin itu Ibu, sehingga nantinya saya tahu apa pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang mungkin saya harus siapkan untuk nantinya merubah sistem pembelajaran di kelas begitu. Iya. Mungkin Ibu. Itu yang Ibu sampaikan itu sangat bagus ya, tapi kalau saran saya sih, Ibu sebagai guru mapel jangan bekerja sendiri. Kira-kira supaya ada kolaborasi dengan teman-teman sejawat, ada nggak kira-kira yang Ibu Eri pikirkan atau sehingga bisa membantu Ibu dalam proses belajar anak di kelas? Kira-kira ada nggak yang guru lain yang bisa Ibu ajak berkolaborasi sehingga Ibu tidak capek sendiri atau lelah sendiri ingin menciptakan suasana kelas, tapi ada kompetensi guru lain yang punya andil di dalam sekolah itu. Kira-kira siapa yang Ibu pikirkan? Mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan guru-guru, terus mungkin saya minta bantuan kepada guru BP, terus mungkin saya lebih melakukan pendekatan atau mungkin koordinasi lagi mungkin dengan orang tuanya, sehingga di sini nanti saya bisa tahu dan bisa meringankan beban kerja saya untuk nantinya saya bisa mengajar di kelas. Wali kelas mungkin Bu, kira-kira mereka punya andil nggak di dalam? Punya sama sekali. Oh ya. Punya, sangat membantu, karena mereka yang tahu penuh mereka punya kondisi anak tersebut di kelas. Ya, jadi benar Bu yang Ibu sampaikan, Ibu sebagai guru mapel juga harus berkolaborasi dengan rekan guru yang tadi Ibu sampaikan, guru BP, orang tua, bahkan juga wali kelas. Itu sangat membantu Ibu sehingga dalam proses untuk meningkatkan minat belajar anak, Ibu tidak bekerja sendiri, tapi ada orang-orang yang punya kompetensi di dalam menumbuh kembangkan minat anak. Kira-kira dengan apa yang Ibu sampaikan itu, ada solusi lain atau ada langkah-langkah lain yang Ibu mau lakukan sehingga nanti Ibu mencoba agar minat anak di kelas itu lebih baik lagi? Ada nggak ide-ide lain lagi? Mungkin saya harus tahu dulu, mungkin dengan cara absen kehadiran siswa, terus kemudian saya melakukan speaking, terus kemudian keyakinan kelas, dan di situ saya coba dengan cara metode-metode yang interaktif yang membangun semangat anak dalam belajar. Bagus sekali Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira dari sekian langkah-langkah yang mau Ibu ambil dalam waktu dekat ini, apa yang mau Ibu lakukan sehingga mungkin hal yang sederhana itu bisa Ibu bisa kerjakan begitu. Dari sekian banyak yang tadi Ibu sampaikan, kolaborasi, terus teknik-teknik pembelajaran dan sebagainya macam, dalam waktu dekat ini kira-kira langkah apa yang Ibu mau lakukan? Dalam waktu dekat ini saya coba merubah strategi pembelajaran saya agar nantinya saya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, sehingga nantinya di sini bisa mengubah anak-anak untuk lebih belajar. Iya, jadi bagus sekali yang Ibu sampaikan itu. Saya yakin dan percaya Ibu sebagai guru yang sudah sangat berpengalaman, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ada stagnan di mana kita juga jenuh ataupun mungkin lelah dalam proses mengajar. Tapi Ibu yakin ada banyak juga Bapak Ibu guru yang mengalami hal yang sama dengan Ibu, dan
Semoga dengan apa yang Ibu sudah sampaikan, Ibu bisa mengambil langkah selanjutnya. Ibu tidak diam di tempat, tapi mau move on seperti itu. Dari diskusi kita kali ini, Bu, kira-kira bagaimana, Bu? Sudah Ibu merasa apa yang Ibu rasakan setelah Ibu memberikan berbagi dengan saya? Sangat membantu, Ibu. Ibu sudah menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan saya coba berusaha untuk merubah itu dan mudah-mudahan bisa. Iya, jadi nanti saya juga ingin melihat perkembangan Ibu di kelas seperti apa. Nanti 2 minggu lagi kalau ada waktu kita bisa bertemu lagi di sini, boleh di mana saja yang nanti kita menjadi kesepakatan kita. Semoga nanti kedepannya ada perkembangan yang boleh saya dengar seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya mau ke kelas. Oke, silakan, pada jam Bu. lagi. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik, Ibu Nurmaida, tadi Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Selanjutnya, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, sedikit saja sih, Bu. Yang pertama mungkin, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Yang saya sudah lakukan adalah bagaimana saya fokus untuk mencoba memecahkan masalah dari rekan kerja saya di mana Koci, dan juga mendengar penuh apa yang dia sampaikan, dan juga mencoba untuk memahami apa yang dia rasakan atau pikirkan, di mana itu menjadi unek-unek dia begitu ketika pembelajaran. Baik, Bu. Kemudian ini menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita sudah pelajari bersama juga. Dan juga Ibu sebagai coach sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eri tadi, juga Ibu Eri juga akhirnya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian terakhir, Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah dari proses coaching ini tadi, kemudian kompetensi apa yang memang Ibu ingin kembangkan ke depannya lagi? Ya, saya mau belajar untuk mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Yang pertama, yang kedua, saya mencoba untuk mencari referensi-referensi lain sehingga saya punya pengetahuan yang lebih luas lagi, supaya ketika menghadapi Koci saya bisa lebih paham bagaimana memecahkan masalah. Yang berikut, saya belajar untuk bagaimana untuk memahami kondisi dia tanpa melihat tanpa melihat backgroundnya lah. Jadi mencoba untuk memahami sebagai sesama guru seperti itu. Luar biasa, Ibu Nurmaida. Mungkin demikian ya, Bu, proses coaching kita ini. Saya tutup sampai di sini ya, Bu ya. Makasih. Selamat siang. Selamat siang. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak